Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Masih bersama saya, kita akan mempelajari mengenai prakarya bab 2, membuat miniatur jembatan. Sebelumnya saya ucapkan bahwa kita masih belajar di rumah. Saya harap kalian dalam keadaan sehat, karena kesehatan pada saat ini itu begitu penting. Tetap di rumah, tetap belajar, dan tetaplah sehat. Kita akan masuk dalam bab 2 mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan. Mengapa bab ini begitu penting dalam prakarya? Karena prakarya itu memacu kreativitas kita, dan membuat miniatur jembatan merupakan juga bentuk kreativitas kita. Bagaimana membuat jembatan yang baik, bisa menopang beban dan lain sebagainya. Kita akan mulai. Yang pertama, dalam konstruksi jembatan itu terbagi menjadi dua. Pembahasan bab 2 ini itu menjadi dua pembagian besar, yaitu yang pertama konstruksi jembatan, meliputi sejarah perkembangan jembatan. Kemudian yang kedua, konstruksi jembatan di dunia, jenis-jenis jembatan, fungsi sosial dari jembatan itu. Pembahasan berikutnya yaitu prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Ini adalah dua pembahasan besar yang akan kita bahas di bab ini. Dan untuk prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan meliputi bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian belajar teknik pembuatan miniatur jembatan, membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan, dan yang terakhir adalah membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Itu dua pembahasan besar kita pada bab 2 ini. Kita akan mulai dengan maaf sebelumnya, jika kalian sudah belajar bab ini, saya harapkan yang pertama adalah bisa mengerti keanekaragaman teknologi konstruksi jembatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Mengapa rasa syukur? Karena kita diberikan akal budi, kreativitas, dan bisa membuat serta mengerti teknologi konstruksi jembatan, dan sebagai rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang mandiri, dan bisa membuat konstruksi jembatan yang membanggakan. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis bahan, alat, dan proses pembuatan teknologi konstruksi jembatan dengan didasarkan oleh rasa ingin tahu dan peduli akan lingkungan. Kemudian yang ketiga, merancang karya teknologi konstruksi miniatur jembatan dengan menggunakan ide yang jujur. Jadi kreativitas itu berasal dari kita sendiri, dan kita bisa mewujudkannya dalam sebuah karya miniatur jembatan. Nomor 4, membuat dan mempresentasikan karya teknologi konstruksi jembatan dengan memperhatikan rasa disiplin dan tanggung jawab. Karena dengan disiplin dan tanggung jawab, maka presentasi kita atau karya kita akan berhasil dibuat. Tidak usah panjang lebar lagi,
let's go. Kita akan mulai. Diawali dengan pentingnya jembatan. Mengapa sebuah jembatan itu penting? Kita berawal pada pengertiannya terlebih dahulu. Jembatan adalah struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan, seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Manfaat langsung dari pembangunan jalan dan jembatan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang, khususnya dalam menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas, berarti semakin lebih mengefisiensikan waktu dan biaya. Bayangkan jika tidak ada jembatan atau jembatannya rusak, maka akan mengganggu aktivitas distribusi kebutuhan bahan pokok dan mengganggu bidang lainnya. Mari kita bayangkan betapa pentingnya fungsi dari jembatan ini. Di gambar ini bisa terlihat pada saat jembatan patah, putus, roboh, sehingga pendistribusian barang terganggu. Dapat kita lihat gambarnya, ada mobil truk yang fungsinya untuk mengangkut barang sedang terguling dan jembatannya tidak bisa dilalui karena rusak. Ini jembatannya juga rusak, bisa membahayakan nyawa karena melewatinya itu melewati lembah yang dalam. Jika jatuh, maka bisa terluka parah hingga kehilangan nyawa. Ini akibat jembatan rusak. Yang berikutnya, harus bertarung dengan nyawa untuk melewati jembatannya rusak ini. Bisa kalian bayangkan, untuk bersekolah saja harus bersusah payah melewati semacam hal seperti ini. Maksud saya jembatan yang rusak, jadi harus melewati seperti mendaki di bertarung nyawa, istilah saya. Itulah akibat pentingnya sebuah jembatan. Jadi kita di sini akan mempelajari sejarahnya terlebih dahulu. Perkembangan jembatan dimulai dengan zaman purba. Biasanya pada zaman purba ini jembatan berbentuk balok sederhana dan hanya dalam bentuk bentangan yang pendek dan dibuat menggunakan kayu-kayu sisa atau pohon yang roboh, kemudian dipotong dan dibentuk sederhana. Contohnya seperti ini. Jadi bentangannya pendek saja, tidak terlalu panjang, memanfaatkan alam pohon yang roboh, kemudian ditali, disusun, dan dibuatlah sebuah jembatan. Yang kedua, pada saat Romawi kuno, dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi hingga 600 tahun yang lalu, jembatan dibangun dari batu dan beton. Bentuknya melengkung atau ark di atas pilar dan melindungi bahaya banjir. Bentuknya seperti ini. Ini adalah peninggalan dari Romawi kuno. Bentuknya melengkung, menjauhkan kita dari banjir. Kemudian zaman pertengahan yang dibuat pada abad 11 hingga 16 atau hingga runtuhnya Roma.
Jembatan ini hampir sama menggunakan pilar batu, tetapi sudah ada kemajuan, yaitu ada bagian bagi pejalan kaki. Seperti yang kita lihat, masih melengkung bentuknya, tetapi kemajuannya adalah bagian untuk pejalan kaki. Kemudian zaman besi dan baja, ada revolusi atau dimulai dibangun pada saat adanya revolusi industri, menggunakan konstruksi utama yaitu besi dan baja, menggunakan cantilever pada konstruksinya, ada penggantung kabel dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah konstruksi dari jembatan besi dan baja. Yang saya tahu jembatan ini ada di Inggris, London. Kemudian yang kelima, jembatan gantung dimulai pada abad 18. Sudah tidak melengkung lagi, menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Keenam, jembatan cable stayed di Eropa berkembang selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki unggulan yang lebih baik dibandingkan jembatan gantung. Jadi perpaduan antara kabel dan pilar. Kemudian konstruksi jembatan yang ada di dunia, semoga saya benar menyebutkannya, Ponte Vecchio, jembatan tua di atas sungai Arno, Florence. Jembatan ini cukup unik karena memiliki toko yang bisa disewa oleh pedagang, biasanya pedagang perhiasan dan souvenir. Toko-toko inilah yang juga sebagai magnet atau penarik utama dari wisatawan untuk berkunjung ke daerah sekitar jembatan. Kemudian berikutnya adalah Golden Gate Bridge, jembatan gantung yang panjang, menjadi salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia. Terletak di San Francisco yang menghubungkan antara San Francisco, daerah bagian Amerika Serikat, dan Marin County Utara. Dibangun pada tahun 1937, menjadi salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia dan warnanya merah bata. Pemilihan warna merah bata ini didasari dari sekitar jembatan pada peralihan antara musim dingin, musim gugur, itu biasanya berkabut. Kabutnya juga tebal sehingga mengganggu mengganggu pandangan dari kendaraan maupun pilot pesawat. Jadi pengendara itu terganggu, bahkan pilot pesawat pun terganggu. Untuk mengatasi gangguan dari kabut itu, maka dipilihlah warna merah bata untuk mewarnai semua jembatan, sehingga baik pilot maupun sopir pengendara bisa mengetahui keberadaan jembatan dan kecelakaan bisa terhindarkan. Ketiga, Millau Bridge. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi. Tiang tinggi sepanjang 343 meter. Gunanya adalah untuk menopang jembatan agar kokoh. Kabel putih juga teknik yang digunakan untuk penguat jembatan serta keindahan jembatan itu. Jadi kabel putih ini fungsinya untuk penguat jembatan.
Berikutnya adalah tower bridge yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu bentuknya seperti gerbang kerajaan yang megah, tetapi ini adalah jembatan gantung di atas sungai Thames, London, Inggris, dibangun pada tahun 1886. Hingga sekarang keberadaan Tower Bridge menjadi salah satu ikon Inggris yang dibanggakan. Yang ngomong-ngomong soal dibanggakan, kita juga perlu bangga memiliki jembatan Suramadu, yaitu jembatan terpanjang, salah satu jembatan terpanjang, bahkan mungkin satu-satunya jembatan terpanjang yang dimiliki Indonesia yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Konstruksi ini dirancang tahan akan gempa dan sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Baik, berikutnya adalah jenis jembatan. Yang pertama adalah jembatan kayu, terbuat dari kayu tentunya, dan biasanya relatif pendek. Jadi jembatan itu tidak terlalu panjang dan beban yang diterima relatif ringan. Pembuatannya memperhatikan ilmu gaya mekanika. Jadi inilah jembatan kayu. Pembuatannya tidak terlalu panjang, biasanya untuk sungai yang pendek, dan beban yang diterima juga ringan. Kemudian jembatan pasangan batu dan bata. Konstruksi utamanya tentu saja dari batu dan bata. Jembatan ini dibuat melengkung, tetapi pada perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak digunakan kembali. Jenis-jenis jembatan berikutnya yaitu jembatan beton bertulang dan jembatan prategang. Umumnya digunakan untuk bentang jembatan pendek maupun bentang jembatan panjang, karena ini biasa kita temui pada jalan raya, dan ketika kita akan melewati sungai yang panjang, maka jembatan beton inilah yang menghubungkan jalan raya, dua jalan atau dua daerah yang terpisah oleh sungai. Biasanya bukan hanya bentang pendek, tetapi juga bentang panjang. Kemudian jembatan baja. Konstruksi utamanya tentu saja terbuat dari baja dan bentang panjang serta menopang beban yang cukup besar. Jembatan baja ini memiliki biaya yang ekonomis jika dibuat dengan bentangan yang panjang, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa ekonomis dan bisa dihemat jika bentangannya panjang. Jenis berikutnya adalah jenis komposit. Apa itu jenis komposit? Yang merupakan perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat dari bahan tersebut, sehingga dihasilkan struktur jembatan yang kuat. Di sini kita bisa lihat jembatan ini terbuat dari dua bahan yang berbeda, yaitu beton yang menjadi pondasinya dan baja. Tetapi dua bahan ini dipertimbangkan untuk membuat jembatan semakin kuat menerima beban. Baik, berikutnya adalah fungsi sosial dari jembatan. Jika tadi kalian tidak begitu jelas melihat Golden Gate, inilah bentuk dari Golden Gate Bridge.
salah satu ikon dari San Francisco, Amerika Serikat, bagian dari negara Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi utama dari sebuah jembatan yaitu menghubungkan dua wilayah yang berbeda, menimbulkan kemajuan untuk kedua wilayah tersebut. Mengapa kemajuan? Karena dua wilayah tersebut sudah terhubungkan oleh sebuah jembatan dan bisa melakukan perdagangan. Kemajuan yang bisa diperoleh salah satunya di bidang transportasi, kemudian ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Itulah fungsi utama dari sebuah jembatan. Fungsi lainnya yaitu jembatan tersebut bisa menjadi tempat wisata karena keindahan dari konstruksi jembatan. Bukan hanya keindahan dari konstruksi jembatan saja, tetapi keindahan alam di sekitar jembatan bisa menarik wisatawan untuk datang, dan hal tersebut bisa menambah ekonomi masyarakat sekitar. Nah, setelah mempelajari hal-hal tersebut, tiba saatnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Apa saja yang sudah kita pelajari? Kita mulai dengan konstruksi jembatan. Karena pembahasan bab 2 ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yang sudah kita pelajari, konstruksi jembatan, sejarah perkembangan jembatan mulai zaman purba, Roma kuno, kemudian jembatan sejarah dari revolusi industri yang menghasilkan jembatan baja, besi dan baja, hingga sekarang. Kemudian konstruksi jembatan di dunia, kita mengenal jembatan-jembatan yang ada di dunia, salah satunya Golden Gate Bridge dan jembatan Suramadu, kebanggaan Indonesia. Jenis-jenis jembatan, baik jembatan kayu, batu beton, batu dan bata, besi dan baja, dan lain sebagainya. Fungsi sosial jembatan, selain fungsi utama menghubungkan dua daerah yang terpisah, baik sungai, lembah, dan lain sebagainya. Fungsi lainnya yaitu bisa menjadi tempat wisata. Karena keindahan konstruksi jembatan dan keindahan dari alam sekitar jembatan. Pembahasan berikutnya yang akan kita pelajari sebentar lagi yaitu prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Yang pertama, bagian-bagian konstruksi jembatan. Yang kedua, alat dan bahan yang dapat digunakan. Yang ketiga, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Keempat, membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita akan diajak untuk membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Let's go! Kita mulai dengan mengenal konstruksi jembatan. Dalam membuat miniatur jembatan perlu disiapkan rancangannya terlebih dahulu, tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa jembatan dibagi menjadi dua bagian konstruksi utama. Yang pertama, bagian atas atau superstructure. Ini adalah rancangan untuk membuat jembatan. Jika kita melihat di bagian kanan, kita akan melihat superstructure dan substructure. Kita akan mempelajari terlebih dahulu bagian atas atau superstructure.
Bagian atas jembatan berfungsi untuk menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh lintasan orang ataupun kendaraan, di mana nantinya beban tersebut disalurkan ke bagian bawah. Jadi bagian atas itu menampung semua beban, baik pejalan kaki maupun kendaraan yang lewat, dan beban tersebut akan disalurkan ke bagian bawah. Nah, bagian atas itu antara lain, yang pertama, trotoar di jembatan. Jadi konstruksi bagian atas itu ada trotoar jembatan, biasanya untuk pejalan kaki dan kendaraan yang letaknya sejajar atau bersebelahan, dan biasanya dipisah oleh pagar untuk menjaga keamanan dan keselamatan khususnya pejalan kaki. Yang kedua, lantai kendaraan terletak di gelagar melintang yang terbuat dari beton bertulang tempat melintasnya kendaraan. Nah, lantai kendaraan inilah yang fungsinya agar memperlancar kendaraan bisa lewat, sehingga dalam perancangannya dibuat lurus mulus. Ketiga, pengaku dari balok atau balok diafragma, ya. Balok diafragma ini merupakan pengaku dari gelagar memanjang dan tidak memikul beban plat lantai dan diperhitungkan seperti balok biasa. Balok diafragma ini biasanya terletak di bawah lantai kendaraan atau di bawah trotoar. Nah, setelah balok diafragma, kita akan belajar bagian dari balok gelagar. Jadi balok gelagar merupakan struktur lontur yang tersusun dari beberapa elemen plat, balok yang melintang besar serta bentangan yang panjang. Kemudian ikatan pengaku, disebut juga ikatan angin, yang merupakan struktur ruang yang menerima beban vertikal kemudian diteruskan ke bangunan bawah, tetapi juga menahan gaya lateral dan longitudinal yang disebabkan oleh angin. Kemudian perletakan pada ikatan pengaku terletak bagian perletakan, jadi roll dan sendi ini ditata, bisa menahan beban baik vertikal maupun horizontal dan meredam getaran sehingga kepala jembatan tidak mengalami kerusakan. Itu adalah konstruksi bagian atas dari sebuah jembatan. Yang kedua, kita akan belajar bagian bawahnya, substructure. Jadi bagian bawah sebuah jembatan berfungsi untuk menerima beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkannya ke pondasi dari jembatan. Mengapa ini penting? Karena pondasi jembatan inilah yang menopang keseluruhan baik beban maupun beban kendaraan yang melintas maupun juga beban jembatan itu sendiri. Next, bagian bawah substructure atau bagian bawah, atau bisa disebut substructure, terdiri dari pangkal jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban
baik angin, kendaraan, dan lain-lain, dan juga beban mati, yaitu beban gelagar dan lain-lain pada sebuah jembatan. Ya, inilah pangkal jembatan yang perlu kita ketahui, menahan keseluruhan dari beban yang ada. Kemudian bagian kedua adalah pilar jembatan, yaitu hampir sama dengan pangkal. Pilar ini digunakan untuk penguat sebuah bangunan. Dalam hal ini tentu saja jembatan merupakan pondasi inti yang terletak di bagian tengah, berfungsi sebagai penahan jembatan. Jadi pilar ini perlu adanya agar menahan beban jembatan yang kuat. Kemudian kita ulangi lagi. Kemudian alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur jembatan, yang pertama adalah penggaris, tentu saja untuk mengukur dan membantu menggambar jembatan agar tersusun rapi. Kemudian gunting untuk memotong bahan miniatur jembatan dan agar terlihat rapi. Kemudian kuas digunakan untuk menghias, biasanya untuk mengecat, mewarnai miniatur jembatan agar terlihat indah dengan warna-warna yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bahannya, tadi kita sudah melihat dan belajar tentang alat yang akan digunakan. Sekarang bahannya dalam gambar ini itu terbuat dari bahan korek api. Selain untuk menyalakan api, tentu saja fungsi utama dari korek api, fungsi berikutnya, dengan kreativitas kita bisa membuat korek api dibuat untuk jadi miniatur jembatan, tentu saja dengan alat bantu seperti triplek, kemudian lem dan lain sebagainya, tali seperti yang ada di gambar. Kemudian bahan berikutnya adalah stik es krim yang umum kita temui dalam membuat sebuah prakarya, khususnya prakarya konstruksi bangunan. Jembatan atau miniatur jembatan juga bisa dibuat dari stik es krim. Dengan ketekunan, ketelitian, dan kreativitas, maka stik es krim yang biasanya dibuang dibuat miniatur jembatan yang indah. Bahan berikutnya adalah balok kayu yang biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan normal. Balok kayu juga bisa digunakan untuk membuat miniatur jembatan. Kita akan mulai belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Yang pertama, teknik persambungan digunakan untuk menyambung atau menggabungkan dua benda atau lebih. Kemudian yang kedua, teknik penguatan, teknik yang digunakan untuk memperkuat suatu bangunan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai fungsi dari miniatur jembatan. Yang sudah kita ketahui bahwa fungsi utamanya adalah menahan beban yang memiliki kapasitas tertentu, sehingga jika kita membuat miniatur jembatan, bisa kita lihat fungsinya dengan menaruh mainan kendaraan yang biasa dimiliki oleh adik-adik kita. Kita taruh di jembatan itu beberapa,
Apakah jembatan itu bisa kuat menahan? Kalau kuat berarti karya kita berhasil. Kemudian yang keempat, kelebihan atau kekurangan gaya aksi pada miniatur jembatan. Jika kita kelebihan atau kekurangan gaya aksi, maka miniatur kita akan mengalami perubahan bentuk, bahkan bisa roboh. Untuk memperkuatnya, bisa menggunakan teknik bridging atau teknik mengunci agar titik tumpu lebih kaku dan lebih kuat menahan beban. Itu yang perlu kita perhatikan dalam beberapa teknik pembuatan miniatur jembatan. Membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan. Yang pertama, kita bikin sketsanya terlebih dahulu. Sketsanya seperti ini. Kenapa kita bikin sketsa? Agar kita bisa menentukan bentuk jembatan yang akan kita buat. Jika tidak ada sketsa, maka kita akan bingung mau membuat jembatan seperti apa. Setelah sketsa, kita merancang proses pembuatan. Jadi baik alat, bahan, kemudian ukurannya, prosesnya, bagaimana, apa saja yang dibuat terlebih dahulu, kemudian apa saja yang digabungkan, berapa ketebalannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Itu perlu kita bikin rancangannya dan dibikinnya secara detail. Ada ukurannya, baik pagar maupun yang lainnya, itu dibuat secara detail dan sesuai dengan ukuran. Membuat karya konstruksi miniatur jembatan ya. Ini kita diajak membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Yang pertama, kita tentu saja menyiapkan alat dan bahan. Itu tadi, membuat berdasarkan rancangan yang sudah kita buat, kemudian melakukan hasil akhirnya. 3 hal inilah yang kita butuhkan dalam membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Baik, bab ini sudah selesai. Terima kasih sudah bersama saya, Pak Rossi Aminjaya. Semoga penjelasan saya di bab ini jelas dan kalian bisa belajar dengan baik. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bye.